Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Mustahan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Cegah PMK jelang Idul Adha. Penyakit mulut dan kuku atau PMK kian menjadi momok meresahkan bagi para peternak di Lampung. Pasalnya, Hari Raya Idul Adha yang sangat identik dengan pelaksanaan ibadah penyembelian hewan kurban itu hanya menyisakan waktu 2 pekan mendatang. Karena itu, penyaluran 37.000 vaksin dari Kementerian Pertanian di 15 kabupaten kota di Sai Bumi Rua Jurai mesti dimanfaatkan dengan benar. Wabah PMK memang tidak menular ke manusia, akan tetapi penyebaran penyakit yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah dan lainnya ini mampu menimbulkan kerugian ekonomi yang tak sedikit, terutama bagi para peternak. Pengendalian PMK menjadi penting lantaran Lampung merupakan salah satu penghasil hewan ternak terbesar di Indonesia. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung per Rabu 15 Juni 2022 menyebutkan ketersediaan ternak sapi di Lampung mencapai 25.497 ekor, sedangkan kebutuhan lokal hanya 16.544 ekor. Lampung juga memiliki stok 860 ekor kerbau dari kebutuhan hanya 157 ekor, sedangkan kambing tersedia 68.760 ekor dari kebutuhan 56.486 ekor. Begitu pula dengan stok domba sebanyak 4.773 ekor dari kebutuhan hanya sebesar 817 ekor. Pencegahan virus PMK juga semakin penting karena saat ini sudah ada 5 kabupaten kota di Lampung yang terdampak, yakni Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Kota Metro. Pemerintah Provinsi Lampung harus secara serius memformulasikan serangkaian langkah pengendalian wabah PMK tersebut. Tidak cuma melalui vaksinasi, Pemprov juga harus secara lebih tegas menyetop hilir mudik pengiriman ternak, terlebih dari wilayah yang sudah terbukti terinfeksi. Apalagi Kementerian Pertanian mencatat virus PMK telah menyebar ke 19 provinsi dan 215 kota kabupaten. Berdasarkan data siaga pmk.id per Kamis 23 Juni 2022, pukul 18.42 waktu Indonesia Barat disebutkan total penularan PMK sudah mencapai 232.542 kasus, sedangkan kasus aktif yang masih tersisa sebanyak 153.618 ekor, dinyatakan sembuh 75.350 ekor, potong bersyarat 2.248 ekor, dan dinyatakan mati 1.333 ekor. Dalam data itu dijelaskan, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah 86.734 kasus. Disusul Nusa Tenggara Barat atau NTB 35.888 kasus dan Aceh 28.514 kasus. Selain itu, warga Lampung di daerah terdampak PMK juga semestinya berhati-hati dalam melaksanakan ibadah kurban. Hal ini sejalan dengan surat edaran Menteri Agama Nomor 10 tahun 2022 alias Panduan Penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Dalam SE itu, kita kembali diingatkan bahwa menyembelih hewan kurban saat Idul Adha dihukumi sunnah muakkadah. Umat Islam diimbau untuk tidak memaksakan diri berkurban pada masa wabah PMK atau menyerahkan proses tersebut ke rumah potong hewan terdekat demi mencegah hal ihwal yang tidak diinginkan. Mencegah memang lebih baik daripada mengobati. Pengendalian PMK secara lebih serius sangat diperlukan demi tetap menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan baik dari sektor pertanian maupun peternakan dengan hasil yang membanggakan.
Oke, Bang Aan, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Sorotan kali ini kita tentang cegah hewan PMK untuk jadi kurban ya. Karena bentar lagi Idul Adha dan butuh banyak hewan-hewan untuk kurban masyarakat. Nah, itu. Sementara serangan PMK ini masih luar biasa masif. Ya, benar sekali. Nah, kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, apakah cukup besar kasusnya, Bang, atau seperti apa gambarannya? Di Provinsi Lampung ini ada 5 daerah yang jelas yang sudah terdeteksi ya, ada dampaknya dari PMK itu, penyakit mulut dan kuku ya. Memang secara penularan dia tidak menular ke manusia, tapi dia menular ke hewan, antar hewan gitu. Bahkan hewan liar atau ternak lain selain bukan makanan, maksudnya seperti kucing, anjing, peliharaan lainnya itu juga bisa tertular penyakit itu gitu. Itu kan makanya akan menimbulkan menurunkan perekonomian di Lampung. Betul, betul. Sementara Lampung sendiri adalah lumbung ternak nasional. Benar sekali. Memang mungkin dampaknya tidak langsung terasa kepada manusia, tetapi tetap kita harus menjaga untuk penyebarannya supaya tidak selalu meningkat. Nah, kalau untuk di Provinsi Lampung kita sempat mendata ada 3 kabupaten ya, Bang ya. Sekarang bertambah jadi 5. Oke, apa saja itu, Bang? Itu ada Tulangbang Barat, kemudian ada Mesuji, kemudian Tulang Bawang, termasuk itu ya, kemudian Lampung Timur atau pokoknya ada beberapa, dan 5 itu saat itu memang tidak masif sih serangannya, cuman ada beberapa yang kemudian langsung ditangani. Betul. Gitu. Tapi kan ini kalau dibiarkan akan terus menerus gitu. Sementara Lampung ini dari lumbung pangan ini ada stoknya ada 25.000 ternak sapi, sementara kebutuhannya 16.000. Artinya bisa memasok 9.000 sapi ke seluruh Indonesia. Gitu. Wah, tentunya ini menjadi sebuah peluang sebenarnya. Tapi kita harus antisipasi dengan PMK ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Bang Aan. Dan untuk ada pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.